Menteri ini kok kejam benar sama buruh. Bengis benar dengan buruh. Kalau sama pengusaha, kok berangkulan benar gitu. Melindungi benar. Jangan terlalu kejam lah dalam membuat aturan itu. Dan angka PHK akibat pandemi COVID-19 masih terasa, belum bangkit. Hotel-hotel itu, maskapai penerbangan, travel, perusahaan-perusahaan padat karya itu masih terpukul. Itu bisa dilihat dari tingkat hunian bagi industri pariwisata, tingkat kedatangan wisatawan. Kalau di industri manufaktur bisa dilihat belum direkrutnya karyawan kontrak dan karyawan outsourcing. Jangan terlalu kejam lah dengan buruh itu, Menteri Tenaga Kerja. Dan pemerintah, kami minta Bapak Presiden Jokowi menegur menteri, ganti aja Menteri Tenaga Kerja itu. Dia Menteri Pengusaha, bukan Menteri Tenaga Kerja. Kami meminta Bapak Presiden Jokowi secepatnya mengganti Menteri Tenaga Kerja. Tentang pembayaran JHT. Keputusan Menteri Tenaga Kerja atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 terkait pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT, di mana pada intinya manfaat JHT bagi buruh yang ter-PHK mengundurkan diri, maka jaminan hari tuanya, dananya, itu bisa diambil pada usia 56 tahun atau usia pensiun. Atau bagi buruh yang meninggal dunia, secara langsung jaminan hari tuanya baru bisa diambil. Keputusan atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini ditolak keras oleh KSPI dan buruh Indonesia. Bahkan terkesan ya, bagi kami para buruh, ini Menteri Pengusaha atau Menteri Tenaga Kerja tidak bosan-bosannya, tanda petik, menindas dan bertindak tanpa hati dan pikiran dalam membuat peraturan Menteri Tenaga Kerja. Kita baru saja dihajar atau dihantam dengan PP Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Di mana dalam sejarah dunia, saya kan ILO governing body, dalam sejarah dunia, kecuali lagi perang, ya, lagi perang dan depresi yang dalam, seperti tahun 1920-an, di Amerika maupun dataran Eropa, tidak pernah menaikkan upah minimum itu di bawah inflasi. Inilah menteri yang tidak tepat pada posisinya. Sehingga kebijakan-kebijakannya ngawur dan bersifat, ya sekali lagi bersifat menindas buruh. Bukan sebagai Menteri Tenaga Kerja, jadi Menteri Pengusaha. Dalihnya pasti demi menyelamatkan perusahaan-perusahaan dan menjaga keseimbangan. Itu dalih yang selalu dislogankan oleh kapitalis, kaum pemilik modal. Bukan dalih dari seorang menteri yang menaungi perburuhan atau ketenaga kerjaan. PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang menghajar, menghantam, menindas kaum buruh, di mana tidak ada sejarah dunia kenaikan upah di bawah inflasi. Bahkan kalaupun ada kenaikan, rata-rata sekitar Rp1.250 per hari, setengah dari harga toilet. Sekarang yang kedua, lagi-lagi Menteri Tenaga Kerja menghantam, menghajar, menindas kaum buruh dengan keluarnya peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 tentang pembayaran JHT.
kami yakin yang ketiga dan seterusnya, yang keempat, kelima, dan seterusnya, keenam, dan seterusnya, Menteri Tenaga Kerja akan mengeluarkan secepatnya tentang outsourcing seumur hidup. Dengan dalih turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri tidak melihat kondisi kekinian dan fakta yang dihadapi di lapangan. Pertumbuhan ekonomi yang sudah menanjak di 3%, kira-kira 3%, tapi masih memukul daya beli buruh dan orang-orang kecil. Kenaikan upah yang rendah, bahkan tidak ada kenaikan upah. Harga-harga yang melambung tinggi, termasuk minyak goreng, ya, PHK merajalela di mana-mana. Ini Menteri Tenaga Kerja ini lagi di planet mana ya? Apa dia nggak sadar sedang di bumi atau di planet Mars? Atau di planet Neptunus, Merkurius, Saturnus yang nggak ada penghuninya ini Menteri. Ini kondisi ekonomi secara pertumbuhan sudah mulai membaik. Tetapi secara daya beli atau purchasing power sedang terpukul. Kok keputusannya tidak membumi gitu. Ya, tentang upah yang menghantam daya beli. Nah, yang kedua, JHT ini, jaminan hari tua, ini pegangan buruh kalau dia ter-PHK. Menteri ngitung nggak angka-angka itu berapa PHK yang sedang terjadi di Republik ini? Atau dia mengeluarkannya untuk planet Mars, Saturnus, Merkurius itu? JHT itu pertahanan terakhir buruh, pekerja, karyawan, yang mereka ter-PHK akibat pandemi COVID-19 yang sampai hari ini meningkat kembali, Omikron. Mudah-mudahan tingkat kematiannya rendah dan bisa secepatnya ditanggulangi oleh pemerintah. PHK itu masih tinggi angkanya. Nah, ketika ter-PHK, andalan para buruh adalah tabungan buruh sendiri yang kita kenal dengan JHT. Menteri ini tahu nggak kalau buruh di PHK pada saat kondisi sekarang, kemudian JHT-nya tidak bisa diambil karena harus menunggu usia pensiun 56 tahun, terus makan apa buruhnya? Pekerjanya tuh makan apa? Oh, ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Tidak semua buruh akan mendapatkan JKP. Karena jaminan kehilangan pekerjaan belum bisa berjalan. Karena belum ada peraturan pemerintah dan keputusan menterinya. Terus mau makan apa? Menteri ini kok kejam benar sama buruh. Bengis benar dengan buruh. Kalau sama pengusaha, kok berangkulan benar gitu. Melindungi benar. Jangan terlalu kejam lah dalam membuat aturan itu. Dan angka PHK akibat pandemi COVID-19 masih terasa, belum bangkit. Hotel-hotel itu, maskapai penerbangan, travel, perusahaan-perusahaan padat karya itu masih terpukul. Itu bisa dilihat dari tingkat hunian bagi industri pariwisata, tingkat kedatangan wisatawan. Kalau di industri manufaktur bisa dilihat belum direkrutnya karyawan kontrak dan karyawan outsourcing. Jangan terlalu kejam lah dengan buruh itu, Menteri Tenaga Kerja. Dan pemerintah, kami minta Bapak Presiden Jokowi menegur menteri, ganti aja Menteri Tenaga Kerja itu. Dia menteri pengusaha, bukan menteri tenaga kerja. Kami meminta Bapak Presiden Jokowi secepatnya mengganti Menteri Tenaga Kerja.